Yesus mengajarkan Taurat, Paulus mengajarkan surat-surat Paulus. Taurat itu adalah kitab, surat-surat Paulus juga adalah kitab. Paulus mengetahui Taurat, Yesus tidak tahu surat-surat Paulus. Pahami itu. Ajaran Paulus itu bukan Taurat, tapi isinya ada yang sama seperti Taurat, sesuai dengan selera di mana ajarannya ingin dijual. Satu hal aja yang tadi saya sudah jelaskan, semua perintah Tuhan itu sudah batal. Efesus 2 nomor 15. Paulus mengaku, aku diutus bukan untuk Yahudi. Galatia 1 16 17. Bang Juma ini sebenarnya pintar, tapi dia kurang teliti dalam belajar Alkitab. Bang Juma ini mengatakan ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu dua hal yang berbeda. Ajaran Yesus mengajarkan Taurat Yahudi, sementara ajaran Paulus tidak sesuai dengan Taurat. Nah, atau Taurat sudah ditiadakan, begitulah sebagian. Nah, saya heran kenapa selalu Rasul Paulus dipersalahkan. Nah, macam mana ini? Nah, padahal dia seorang ahli Taurat, bajingan yang bertobat, ya. Dia mengajarkan ajaran Yesus Kristus. Nah, mari kita bahas. Ayat yang dikutip oleh Juma ini dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, dalam ayat ini kata membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya merujuk pada penghapusan hukum Taurat, peraturan-peraturan dalam hukum Yahudi melalui kematian Yesus Kristus. Ini berarti bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku dalam konteks keselamatan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, di mana ayatnya? Di dalam Imamat 4 ayat 35. Ini di dalam Taurat, ya. Ia akan menghapuskan dosa itu dan ia akan diampuni, dan imam itu akan mengadakan pendamaian baginya. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana persembahan korban penebusan dosa membawa pengampunan dan pendamaian bagi pelaku dosa. Nah, di dalam Imamat 17 ayat 11, darah di atas mezbah sebagai pengampunan dosa. Nah, di dalam Mazmur 51 ayat 17, Raja Daud merindukan satu pengampunan dari hati. Nah, terus apa kata Yesus? Berikut adalah ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa dialah jalan menuju ke surga. Nah, bukan korban-korban dalam Taurat tadi. Nah, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ayat ini adalah pernyataan langsung dari Yesus bahwa dialah adalah jalan yang membawa orang kepada Bapa atau Tuhan dan menuju hidup kekal. Nah, padahal ada Yesus berkata bahwa aku tidak meniadakan hukum Taurat satu iota pun, tapi menggenapinya. Nah, di sini Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya korban perjanjian lama dalam Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus, di-upgrade oleh Yesus. Sekarang dia adalah korban persembahan mendamaikan manusia dengan Tuhan. Nah, ayat berikutnya yaitu khotbah Petrus murid Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, terus di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, tadi pengampunan dosa dalam Taurat itu dipersembahkan korban hewan. Ya, nah, di dalam setelah pengorbanan Yesus Kristus, maka dosa diampuni lewat pengorbanan Yesus. Nah, sekarang kita bandingkan ajaran Paulus dan ajaran Yesus.
tidaklah bertentangan dalam hal keselamatan atau penebusan dosa. Jika zaman Taurat harus ada korban untuk menghapus dosa umat Yahudi, setelah Tuhan menjelma menjadi manusia, namanya Yesus, dia menjadi korban penebus dosa lalu bangkit naik ke surga, sehingga melalui iman setiap orang yang percaya, bukan hanya Yahudi, bisa berkomunikasi dengan Tuhan karena dosanya sudah dihapuskan. Nah, tadi Juma bilang ajaran Paulus sebagian ada Taurat dan sebagian dihilangkan. Ya jelas, 10 perintah Tuhan atau hukum Taurat tetap berlaku sampai hari ini. Nah, dalam kitab Ulangan pasal 5 dikatakan, jangan menyembah Allah selain aku dan jangan membuat patung berhala. Jangan menyebut namaku dengan tidak hormat. Ingat dan sucikan hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Nah, jangan mengingini bini orang, jangan iri hati terhadap milik sesamamu. Nah, ini hukum 10. Hukum ini itu tidak ditiadakan karena di dalam Taurat itu ada 3 bagian. Nah, itu ada dalam video saya satu lagi. Nah, oke, terima kasih.